Seperti yang kita ketahui, Bali merupakan salah satu destinasi favorit di kalangan pariwisata saat ini. Bali dikenal sebagai Pulau Seribu Pura yang terkenal akan kekayaan, keindahan alamnya, serta budaya yang tak pernah hilang sampai saat ini. Tidak heran jika Bali merupakan salah satu destinasi favorit, bahkan warisan salah satu yang dimiliki Bali yaitu Subak dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Tidak heran Pulau Bali juga dinobatkan sebagai pulau terbaik sedunia. Namun, akibat dari pandemik COVID-19 yang datang sejak awal Maret 2020 membuat beberapa daerah pariwisata menjadi mati total. Bukan hanya terdampak pada aspek kesehatan dan pariwisata, aspek ekonomi di Pulau Bali dan di negara Indonesia pun juga terguncang dari berbagai aspek, dari mulai seni, aspek alam, hingga PHK secara besar-besaran pun juga terjadi. Maka dari itu, kami dari kelompok 6 memutuskan untuk mencoba dan menganalisa bagaimana perkembangan pariwisata di Bali selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2015 hingga 2019, dengan menganalisanya melalui dua aplikasi, yakni Microsoft Excel dan SPSS, agar kita bisa mengetahui bagaimana ramai dan antusiasnya pariwisatawan dalam mengunjungi Bali sebelum adanya pandemi. Berikut ini merupakan data kunjungan para wisatawan ke Bali selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2015 hingga 2019. Kami mendapatkan data ini dari balibps.go.id. Di sini kami akan menganalisa data tersebut serta akan membuat grafiknya di aplikasi SPSS. Langkah pertama, sebelum ke aplikasi SPSS, kita harus mengcopy data yang sudah kita sediakan di Excel, serta kita akan membawanya ke aplikasi SPSS. Lalu setelah itu, kita pergi ke aplikasi SPSS dan paste semua data yang telah kita copy tadi di Excel. Setelah itu, kita akan mengubah variabel names yang terdapat di data view dengan cara mengklik variabel view, lalu pergi ke kolom name, dan kita bisa mengisi name tersebut dengan data yang kita inginkan. Lalu setelah itu, variabel yang terdapat pada data view bisa terubah secara otomatis. Lalu kita juga bisa menghapus kolom yang kita tidak inginkan lagi dengan cara meng-cut atau menghapusnya seperti biasa. Lalu tidak lupa juga untuk mengubah measure yang terdapat pada variabel view dengan nominal. Langkah kedua, kita akan merubah nama-nama bulan yang terdapat pada data view dan mengubahnya dengan angka. Dengan ini akan memudahkan kita dalam membuat grafik ke depannya. Dengan cara yang pertama yaitu kita bisa pergi ke variabel view, lalu pergi ke kolom value baris pertama. Di sana akan muncul sebuah titik 3 dan kita bisa mengklik, lalu akan muncul sebuah value labels. Caranya yang pertama adalah kita mengisi kolom value dengan angka 1. Setelah itu, kita mengisi kolom label dengan bulan Januari.
atau bisa disingkat juga dengan Jan. Setelah itu kita klik add, lalu itu akan muncul pada kolom yang akan kita satukan. Dan lakukan seterusnya untuk bulan-bulan selanjutnya. Jika sudah selesai, kita bisa langsung klik OK. Secara otomatis, variabel name bulan tadi bisa berubah dengan variabel angka yang sesuai kita inginkan. Langkah ketiga, kita akan membuat grafik bar, grafik garis, dan grafik lingkaran. Berikut cara-caranya yang akan kami tunjukkan. Untuk membuat grafik bar, kita bisa mengklik grab yang terdapat pada tools SPSS, lalu pergi ke Legacy Dialogs dan klik bar. Lalu akan muncul sebuah bar cards. Di sana terdapat banyak sekali pilihan yang kita inginkan, tapi dari kelompok kami memilih bar yang simple dan memilih values of individual case. Setelah itu, kita klik Define. Lalu akan muncul Define Simple Bar yang kita inginkan. Di sana terdapat bar represent dan case number serta variabel. Di bar represent, kita bisa mengklik tahun berapa yang kita ingin tampilkan nanti. Pada kami memilih tahun 2015. Setelah itu, kita mengubah case number tadi menjadi variabel. Lalu di sana kita masukkan bulan agar kita bisa tunjukkan bulan-bulan apa sajakah dan angka-angka berapa sajakah yang akan muncul pada saat di grafik nanti. Setelah itu, jangan lupa untuk mengganti atau mengisi titlesnya dengan tahun yang kita inginkan. Setelah itu, klik continue dan klik OK. Dan bar yang kita inginkan bisa muncul sesuai dengan angka dan bulan yang sesuai dengan data view yang kita punya. Langkah keempat yaitu membuat grafik garis. Sama dengan caranya, klik grabs dalam tools yang terdapat pada SPSS, lalu pergi ke Legacy Dialogs dan klik Line. Lalu akan muncul Line Cards dan terdapat banyak pilihan yang kalian bisa pilih, tapi dari kelompok kami memilih Simple dan Values of Individual Case. Lalu klik Define. Sama seperti pada chart bar sebelumnya, kita akan memasukkan line represent. Line represent-nya kita isi dengan tahun 2015, serta kita mengisi kategori labels-nya dengan variabel dan memasukkan bulan. Jangan lupa untuk mengganti dan mengisi titles-nya menjadi tahun 2015. Klik continue, lalu klik OK. Lalu akan muncul grafik garis yang telah kita buat, dan ini merupakan grafik garis dari tahun 2015. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan pariwisatawan selama 2015 terakhir. Lalu untuk langkah kelima, kita akan membuat grafik lingkaran. Sama seperti sebelumnya, kita bisa mengklik grabs yang terdapat pada tools SPSS, lalu kita pilih pie. Setelah itu akan muncul pie cards. Kita bisa pilih di antara ketiga option tersebut, dan kelompok kami memilih values of individual case. Lalu klik Define. Sama seperti sebelumnya, kita akan mengisi slice represent dengan tahun 2015 dan mengganti slice labels menjadi variabel, lalu mengisinya dengan bulan.
Jangan lupa untuk mengisi titles dengan tahun 2015. Klik continue, lalu klik OK. Ini dia merupakan slice grafik atau grafik lingkaran yang kita sudah buat sebelumnya di data view. Karena sepertinya kurang jelas dilihat atau kurang dimengerti untuk dilihat, di sini kami memiliki cara agar kita bisa menunjukkan kespesifikan data yang kita kumpulkan. Dengan cara yaitu kita bisa klik 2 kali pada gambar, lalu akan muncul chart editor. Di sana kita bisa mengklik show data labels di ujung kiri atas, serta akan muncul properties. Di sana terdapat persen. Kita masukkan persen tersebut, lalu klik apply. Setelah itu, persen akan muncul di grafik lingkaran yang telah kita buat sebelumnya. Tentu saja dengan cara ini bisa memudahkan kita dalam membaca grafik sebuah lingkaran. Lalu kita lakukan hal-hal yang sama tadi untuk tahun-tahun berikutnya, yaitu tahun 2016, 2017, dan seterusnya. Ini dia merupakan grafik data dari tahun 2015 hingga 2019. Kita telah membuatnya dengan cara yang telah kita lakukan sebelumnya. Tidak hanya itu, kita juga akan mencari main median modus pada data tersebut. Mudah saja, berikut merupakan cara-cara yang harus yaitu yang pertama, pergi ke data view, lalu klik analyze yang terdapat pada tools SPSS, lalu kita cari description statistik dan frequencies. Setelah itu akan muncul frequencies. Kita bisa mengklik semua tahun dan memasukkannya ke dalam kolom variables 2015 hingga 2019. Lalu kita klik statistik, lalu kita bisa centang min, median, dan mode. Setelah itu, klik continue, lalu klik OK. Secara otomatis, min, median, modus tadi sudah muncul secara langsung di variabel view. Ini dia merupakan min, median, modus dari data pariwisatawan yang ke Bali selama 5 tahun terakhir, yaitu dari 2015 hingga 2019. Dengan ini sangat memudahkan kita dalam mencari data-data atau merangkum data yang kita inginkan. Dengan aplikasi SPSS ini sangat memudahkan kita dalam merangkum dan mencari data-data yang kita inginkan. Sekian video tutorial yang dapat kami sampaikan. Saya selaku perwakilan kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangjelasan saya dalam menjelaskan tutorial ini. Saya ucapkan terima kasih.